Zulfan Lindan caleg Surya Paloh soal nonaktif, bahas menteri takut reshuffle. Kepada Nasdem, kepada Pak Surya Paloh gitu. Apa Anda tidak gerah di dalam koalisi, tapi sudah dengan gagah mengumumkan saya sudah punya calon presiden. Ada kemungkinan Jokowi juga kurang happy juga memperhatikan hati nurani dari Pak Jokowi. Jadi menurut saya ya terlalu cepat. Terus masalah ini diperunyam oleh ada pernyataan yang itu apa? Iya, antitesa ini. Ini jangan main-main menurut saya. Antitesa ini kan kebalikannya. Yang bertolak belakang sekali ya. Yang bertolak belakang. Perlu saya jelaskan di sini bahwa sejak tahun 2020 saya sudah tidak lagi menjabat sebagai pengurus DPP Nasdem. Karena pada tahun yang sama saya ditetapkan sebagai wakil komisaris utama PT Jasa Marga. Dan kemudian selain itu saya sebagai warga negara punya hak azazi kebebasan untuk bicara. Tidak ada orang yang bisa membatasi saya untuk bicara selama itu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku di Republik ini. Dan sekarang kalau dia kemudian dikeluarkan dari pengurus DPP itu bukan karena dia jadi komisaris. Itu berarti Zulfan Lindan yang bokis, bohong, apa Nasdem yang tidak jujur ke Menteri BUMN? Ya, kemudian atas dasar surat dari Nasdem tadi, sekarang Zulfan Lindan dilarang memberikan pernyataan di media massa atas nama fungsionaris Partai Nasdem katanya. Padahal Zulfan Lindan ini ketika menyebut soal antitesa juga menyebutkan bahwa Nasdem sudah melakukan kajian dengan pendekatan filsafat, dialektika sebelum menetapkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Zulfan ini menilai Anies merupakan antitesis atau kebalikan dari Presiden Jokowi sehingga cocok diusung. Artinya bisa jadi soal strategi mengusung Anies adalah antitesa Pak Jokowi itu merupakan informasi yang off the record, rahasia partai. Tapi terlanjur diungkap oleh si Zulfan ini. Politikus senior Partai Nasdem Zulfan Lindan buka-bukaan soal adanya menteri di kabinet Jokowi yang terbirit-birit takut kena reshuffle kabinet. Dia menyebut menteri tersebut yang menyebarkan surat penonaktifan dirinya di media sosial. Zulfan membeberkan hal itu di diskusi bersama Total Politik seperti dilihat Detikcom di YouTube Total Politik Sabtu 15 Oktober 2022. Zulfan awalnya menceritakan betapa kaget dirinya mengetahui surat penonaktifannya beredar di media sosial. Kok tiba-tiba besoknya loh kok surat ini yang keluar tanpa dikasih sama saya, tanpa dipanggil, tanpa penjelasan. Dan yang sangat salah adalah surat ini belum saya terima, sudah menyebar di media. Semua media itu medsos, banyak teman kita kirim semua. Saya bilang loh apa-apaan ini, kata Zulfan Lindan dalam diskusi tersebut. Melihat surat penonaktifannya viral di media sosial, Zulfan lantas menghubungi Surya Paloh. Dia menegaskan ke Surya Paloh bahwa cara kerja Nasdem tidak profesional terkait surat penonaktifan dirinya tersebut. Saya bilang ke Pak Surya Paloh, cara kerja seperti ini partai tidak profesional. Ya, ini pengelolaan sangat. Saya tidak mau bilang kampungan karena orang kampung kadang-kadang lebih pintar dari kita. Tapi pengertiannya ini bukan partai modern lah, yaitu yang seperti yang hari ini saya ulas di Detikcom itu lebih jelas lagi. Jadi setelah saya tahu dari medsos, saya diam saja, ini suatu kesalahan ucapnya. Zulfan Lindan lalu ditanya terkait sosok yang menyebarkan surat tersebut ke media sosial. Dia lalu menyinggung pihak yang menyebarkan, yakni menteri yang ketakutan kena reshuffle Jokowi. Begini, jadi saya jelaskan. Ada salah satu menteri yang terbirit-birit ketakutan. Dia mendengar-dengar mau direshuffle sama Pak Jokowi, ujar dia. Dia tidak mau membeberkan siapa menteri tersebut, namun dia menyebut Johnny G. Plate yang pastinya menyampaikan ke Ketum Nasdem, Surya Paloh, bahwa Jokowi tidak terima dengan pernyataan dirinya soal Anies Baswedan antitesis Jokowi. Ya kira-kira lah, ya kan? Nah, jadi ini yang mungkin menyampaikan ke Pak Surya Paloh bahwa ini Pak Jokowi agak marah nih dengan apa yang disampaikan oleh Zulfan ini. Belum tentu Pak Jokowi marah, dikarang-karangkan bisa juga. Siapa pula yang mau cek ke Pak Jokowi, ya kan? Gak ada yang bisa ngecek karena dia menteri, ujarnya. Zulfan Lindan menduga Johnny G. Plate memang sengaja mempermalukan dirinya.
Dia menegaskan tidak akan gentar dengan siapapun yang hendak menginjak-injak harga dirinya. Nah, jadi apa tujuannya tadi? Kan ditanya, ini ingin mempermalukan saya. Saya ini nggak kayak seperti Johnny Plate karena bukan pedagang minyak. Saya ini nggak punya jabatan. Bukan menteri pula, satu-satunya yang saya punya itu harga diri. Siapapun mencoba-coba injak-injak harga diri saya, pasti saya lawan. Pasti siapapun, tegasnya.